Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghadirkan satu ulasan ya, dari yang kita ambil dari Indonesia Today yang dimuat pada tanggal 22 Agustus 2023, yang ulasan ini memotret beberapa pandangan warga terhadap kepemimpinan Anies Rashid Baswedan dan pencapresannya di Pilpres 2024 yang akan datang. Kepemimpinan dia ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, beberapa warga diwawancara, kemudian diangkat pendapatnya tentang bagaimana karya dia, prestasi dia, dan perilaku pemberlakuan kebijakan-kebijakan ketika memimpin menjadi Gubernur Jakarta terhadap warga, dan bagaimana pandangan mereka terhadap pencapresan dia di 2024 yang akan datang. Beberapa warga memberi pandangan, dikutip pandangannya di dalam tulisan yang dimuat di Indonesian Today dengan judul "Berprestasi saat jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diharapkan menang di Pilpres 2024". Baiklah kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan dulu pandangan mereka. Prestasi Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022 mendapat apresiasi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan Anies ketika itu dinilai berhasil melaksanakan misi memajukan kota Jakarta dan membahagiakan warganya. Warga pun tak segan-segan memberi acungan jempol untuk Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pengalaman Anies memimpin Jakarta diharapkan bisa ditularkan ke seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Tak henti di narasi dan gagasan, Anies dinilai mampu mewujudkan sejumlah karya konkret. Pertama, misalnya mudik gratis atau pulang kampung gratis ketika pada saat Lebaran. Ini sudah menjadi tradisi dari turun-temurun dari masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Hibah guru honorer, pangan murah, dan seabrek program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah atau yang uang cilik di Jakarta. Bahkan Anies pun menghadirkan mahakarya monumental Jakarta International Stadium, JIS, stadion sepak bola kelas dunia yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara itu. Hanan, seorang karyawan sebuah BUMN, mengatakan program-program unggulan selama Anies memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022. Antara lain soal transportasi, pembangunan JIS, hingga pembangunan atau revitalisasi taman-taman di Jakarta. Pertama, soal transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta. Saya pernah menggunakan transportasi umum yang terintegrasi, kata Hanan pada KBA News. Kedua, dia menilai positif keberadaan JIS sebagai stadion kelas internasional. Mayoritas masyarakat mengetahui adanya Jakarta International Stadium, menyatakan pelaksanaan atau kebijakan soal JIS ini dinilai sangat baik. Selain JIS, Hanan juga mengapresiasi pembangunan Tebet Eco Park ya, sebagai ruang terbuka publik Jakarta. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa ternyata Tebet Eco Park itu desainnya ya mendapat penghargaan internasional, yang lalu kita dapatkan informasi dari Singapura ya, satu lembaga internasional yang berkedudukan di Singapura memberi penghargaan sebagai suatu taman terbaik di dunia, memberi penghargaan internasional lah sebagai desain penataan taman yang terbaik. Nah, itu dibangun oleh Anies Rashid Baswedan. Dia juga mengapresiasi program revitalisasi Taman Ismail Marzuki, namun program ini belum sepenuhnya diketahui publik. Selanjutnya, kata Hanan, ada kartu sejahtera yang dinilai publik sangat baik dan paling populer. Tak hanya itu, ada juga gelaran balap mobil Formula E yang dinilai publik sangat positif. Kepuasan warga Jakarta tentu menjadi legasi positif bagi Anies secara pribadi. Diharapkan tonggak-tonggak mendunia ini menjadi modal dasar dan pembangunan di Indonesia pada masa mendatang. Pendapat senada disampaikan oleh Joko, mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Jakarta. Joko menilai banyak prestasi yang torehkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Selain itu, menurut dia, Anies selama ini dinilai memiliki kepedulian
terhadap generasi muda atau kaum milenial. Maka pantas pula kalau Anies menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Dikatakan elektabilitas Anies di berbagai survei berada di urutan atas sebagai capres. Hal itulah yang membuatnya punya pandangan untuk mendukung Anies. Kami anggap Anies bisa dan mampu mewakili kelompok pemuda milenial, pelajar, guru, petani, mahasiswa, pedagang, buruh, dan emak-emak, serta yang paling utama adalah berpihak kepada rakyat kecil, katanya. Dia menyebut hal tersebut yang menjadi landasan kuat bagi pihaknya untuk Anies Baswedan di Pilpres yang akan datang. Mari bersama menangkan Anies, katanya. Ada juga namanya Eni yang hari-harinya berprofesi sebagai driver ojol online, mengagumi jembatan penyeberangan orang JPO Penisi di Jalan Jenderal Sudirman yang dibangun saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Cocok untuk selfie dan gaya-gayaan, terbentang indah di Jalan Protokol Sudirman, kawasan elit Jakarta. Biasanya wong cilik cuma lewat doang. Jembatan Penisi menjadi destinasi wisata baru warga Jakarta dan orang luar Jakarta. Memang kawan-kawan sekalian, di masa Anies Baswedan ini Jakarta semakin indah ya. Kita bukan hanya Penisi saja, tetapi misalnya beberapa tempat perberhentian busway ya, misalnya di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian ke sini lagi mau masuk Sudirman itu, kemudian ada juga di Pansarina itu kan luar karya-karya yang luar biasa bagusnya. Ada tempat, dan di tempat-tempat itu ada tempat salatnya untuk ruang perempuan, untuk ruang laki-laki, ada toiletnya, semua lengkap di lantai duanya. Ada lantai duanya itu juga ada selfie, jadi pemandangan indah kota Jakarta, terutama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin itu orang bisa dan selfie di situ, dan banyak bukan hanya pengunjung dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri juga datang berbondong-bondong mengambil gambar selfie situ dan menikmati kota Jakarta di waktu sore maupun pagi sekali, bahkan di waktu siang terik matahari panas pun orang, terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia itu, di depan Syarina, gedung Syarina, Tamrin, kemudian ada juga yang di di Duku Atas ya, juga bagus sekali ini ya untuk mengcover pemandangan Sudirman, termasuk juga yang tadi disebut JPO Pinisi. Dan itu kan karya Anies yang banyak sekali orang, bukan hanya saudara sekalian, yang hebatnya Anies punya ininya adalah termasuk juga menyiapkan fasilitas dari setiap penyeberangan itu, fasilitas para disabilitas ya, yang dikembangkan di JPO itu, baik itu yang di Sudirman maupun di Tamrin maupun di mana saja, selalu saja fasilitas lift untuk para disabilitas itu tetap disiapkan, dibangun, sehingga semua kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berkekurangan juga mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, ya kemudian saudara sekalian, dikatakan juga bahwa ini juga menyebut tentang Tebet Ecopark yang mengusung 3 konsep utama, mengedepankan fungsi ekologi sebagai fungsi ruang sosial dan juga sebagai ruang edukasi serta rekreasi. Lebih dari sekadar tempat interaksi, tapi juga menghubungkan kembali manusia dan alam sekitarnya. Nah, tak hanya saya, warga Jakarta pulang kampung gratis berbahagia. Para guru honorer swasta dan pendidikan anak usia dini PAUD juga ikut bahagia. Lagi-lagi Anies menunjukkan komitmennya pada pahlawan tanpa jasa, katanya. Eni pun berharap Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Ia beralasan Anies tidak pandang bulu, wong gede maupun wong cilik, semua diberikan perhatian dan dihargai sama rata. Demikianlah kawan-kawan sekalian beberapa pandangan yang boleh dikatakan mewakili kelompok masyarakat yang tadi kita bacakan, yang dirangkum dalam berita tadi tentang, dan mereka berharap Anies bisa terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang sebagai Presiden Republik Indonesia, karena dia memang memiliki kemampuan, sekolah internasional, sekolah di Amerika, doktor Amerika, ekonomi mengerti, semua mantan rektor, dia menjadi preferensi dunia.
Jadi pikiran-pikiran dia selalu dikutip, bahkan dipakai oleh dunia internasional di berbagai belahan dunia, di negara-negara modern sekalipun. Di Indonesia dia menunjukkan konsep-konsep dia dan pemihakannya terhadap semua kelompok masyarakat tanpa membedakan. Jadi dia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu artinya menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai lip service, tetapi dia melaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, terutama pasal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Dan itulah menjadi gaung bagi dia, kampanye dia, laboratif dia sebagai ide dasar tentang perubahan Indonesia ke depan. Gagasan perubahan yang menjadi bingkai utama dasar moral dan nilainya, etiknya dari situ yang merupakan konsep dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang itu merupakan salah satu tujuan bernegara kita, bahkan dirumuskan dalam sila kelima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah hebatnya Anies Rashid Baswedan, karena dia seorang akademisi juga, seorang yang berpikir kemanusiaan sangat tinggi di dalam dirinya. Dicaci, dimaki begitu rupa, dia tetap tidak membalas, dan dia hanya menunjukkan karya-karyanya. Dan yang paling luar biasa adalah kesederhanaannya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, ya. Kemudian pemihakannya kepada rakyat kecil tanpa mengganggu atau tanpa menggusur kelompok-kelompok rakyat yang telah mapan secara ekonomi maupun politik. Dia memperlakukan semua mereka dengan kebijakan-kebijakan kepimpinannya, semuanya sama rata dan sama, ya, hingga tidak ada yang saling komplain, tidak ada yang ini, bahkan mereka merasa dengan apa yang dia, dengan pimpinan seperti itu, maka semua kewajiban atau keadilan sosial diwujudkan, sehingga tidak menimbulkan gesekan di masyarakat karena merasa kecemburuan antara satu dengan yang lainnya karena dianggap diperlakukan tidak adil. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.